Nah, bismillah. Assalamualaikum teman-teman. Pada kali ini ya insya Allah kita akan kembali belajar tentang Shopee ya. Kita lihat di sini. Nah, kita insya Allah akan belajar kali ini yaitu setup toko Shopee ya. Untuk praktiknya kita upload produk Aslam. Oke, kita lanjut dulu. Kita buka Shopee-nya di sini. Nah, ini kita sudah masuk ya. Anggap aja kita sudah masuk ke toko Shopee kita. Di sini ada namanya akun Aslam ya, Aslam Daily Care yang ini udah Kak Ray buat ya. Untuk masuk ke setupnya kita harus masuk ke seller center dulu. Terus kita sudah login, lalu kita masuk ke seller center, dia ada di pojok sebelah kiri. Ini yang Kak Ray tandain dengan kursor ya. Ini kita klik di sini. Nah, ini lalu masuklah ke dalam menu atau tampilan Shopee Seller Center ya, yang ini ada tulisan dibaca sebelah kiri. Dan di sini ini tempat proses kita mengulik mulai dari pemrosesan penjualan, mengecek saldo, melihat keuangan, mengecek saldo tadi ya, lalu dekorasi toko, melakukan promosi, live Shopee, affiliate. Nah, ini semua ada di sini. Manajemen chat juga ada di sini. Nah, di sini kita lihat satu-satu ya. Kita pengenalan dulu. Untuk kita mulai di pojok kanan. Di sini ada tulisan ya akun kita Aslam Daily Care. Di sini ada foto profil toko, ada pengaturan toko, ada bahasa dan ada juga logout, menu logout. Nah, lalu di bawahnya di sini ada asisten nih. Asisten untuk menghubungi penjual. Asisten penjual. Nah, bawahnya di sini ada notifikasi yang nanti notifikasi dari Shopee-nya tentunya berkaitan tentang info Shopee, promosi dan toko kita. Lalu di sini ada chat ya. Ini mulai dari chat customer yang mau beli, nanti dia ngechatnya ke sini masuknya. Nah, di sini nih. Dan di chat juga nanti ada pembagiannya dia. Ada yang sudah dibalas, ada yang belum dibalas, dan nanti ada di sini. Filternya juga ada di sini. Nah, kita beranjak di sebelah kirinya ya. Di sini ada tulisan pusat edukasi. Dan di sini kalau teman-teman mau belajar bisa cek di sini. Mau menanyakan tentang tentang admin Shopee berapa, mulai berjualan, belajar berjualan. Nah, di sini bisa semua ya. Ini ada edukasinya nih, ada video edukasi nih. Bisa teman-teman adik-adik lihat ya, lihat kulik-kulik. Dari sini ada koleksi juga ya, ada topik pembelajaran, video edukasi. Mau tanya-tanya juga bisa di sini. Ini cari topik di sini. Misalkan tentang COD itu apa, tentang Shopee Live itu apa, tentang program gratis ongkir itu apa, tentang program promo ekstra itu apa. Nah, ada di sini nih. Ya, tadi yang ada di sini. Kita lanjut ya. Kembali lagi. Ini tadi pusat edukasi, lalu ke sampingnya adalah akses cepat. Nah, di sini ada menu-menu kayak pesanan saya, produk saya, pusat promosi, saldo saya, lalu ada performa toko, pengaturan toko, ada kolom feedback juga. Ini bisa kalau mau menu cepat. Kalau yang nggak cepat ada di sebelah kiri kita ini. Nah, yang di sini. Oke ya, lanjut. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini kita masuk ke seller center, tampilannya otomatis akan seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini ada yang pertama pesanan ya. Nah, ini kita tutup, ini pesanan. Ini ada produk. Ini ada pusat promosi. Di sini ada layanan pembeli, keuangan, ada data, ada toko. Nah, jadi dia judul besarnya ada pesanan, produk, pusat promosi, layanan pembeli, keuangan, data, toko. Nah, nanti di dalam judul-judul ini itu nanti punya sub-subnya. Kita ambil contoh nih pesanan. Ini pesanan saya, di sini ada turunan pesanan saya, subjudulnya ada pengiriman massal, serah terima pesanan, pengembalian atau pembatalan atau pengaturan pengiriman.
Di sini menu pesanan saya nih. Nah, ini nanti ketika kita mendapatkan orderan ya, orderan Shopee, nah mereka akan masuk ke sini nih teman-teman. Nah, masuk ke sini nih, ke menu ini. Nah, nanti bisa diproses di sini. Nah, ini untuk defaultnya dia akan memilih di menu ke perlu diproses. Selanjutnya nanti ke menu telah diproses nih. Nah, karena dia menunjuknya pasti defaultnya perlu yang dikirim, karena barang-barangnya yang ada di sini belum dikirim dan perlu untuk diproses. Nah, di pesanan saya ini, di sini di atasnya ini ada pilihan semuanya ya. Lalu ada belum dibayar, perlu dikirim. Jadi barang yang udah apa namanya udah dibayar, nanti munculnya di sini nih perlu diproses. Nah, perlu dikirimnya ada dua ya, perlu diproses sama telah diproses. Nah, kalau ini semuanya menampilkan yang perlu diproses dan telah diproses. Dan di bawahnya sini ada nomor pesanan. Nah, nomor pesanan ini dia perpaduan antara angka dan huruf ya, nomor pesanan. Di sini juga ada jasa kirim ya. Tinggal kita mau pilih proses mana yang mau kita proses dulu. Di sini ada jasa kirimnya sesuai dengan orang-orang yang beli. Lalu ada di sini menu dikirim. Nah, dikirim di sini nanti di produknya sini ya, ini akan banyak nih produk-produk yang udah dikirim nih. Nah, kita tinggal lihat statusnya udah sampai mana. Nah, kalau dia produknya sudah dikirim, otomatis dia udah selesai nih masuk ke sini. Sudah masuk selesai, artinya sudah sampai ke pelanggan. Nah, di sini ada data-datanya di sini nih. Dibayar pembeli, status, itu mundur, jajah kirim, aksi. Lalu, jika misalkan produknya nggak sesuai dengan yang dibeli oleh pembeli, penjual ngirimnya nggak sesuai nih. Nah, nanti dia bisa mengajukan apa? Pengembalian atau pembatalan dari sistem yang orang beli itu, dibatalkan itu. Nah, dan di sini juga nanti ada menu tersendiri ya kalau pembatalan ya, ada pengambilan barang atau dana, pembatalan, pengiriman gagal. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, nanti untuk selanjutnya kita bisa kulik lagi ya teman-teman. Nah, kita balik ke pesanan saya nih. Nah, ini ya untuk pesanan saya nih. Kalau kalian mau nyari pesanan, bisa kalian masukkan ke nomor pesanan. Ini contohnya kayak gini ya teman-teman. Ini ada di Shopee MP1. Ini pesanan saya. Nah, di sini perlu dikirim satu. Ternyata telah diproses. Kalau belum diproses dia masuk ke sini. Kalau sudah telah diproses dia akan masuk ke sini teman-teman. Nih, ini dia nih. Nah, ini sudah diproses ya, jadi nggak perlu cetak label lagi. Kalau mau diproses biasanya cetak label atau pengiriman. Nah, labelnya misalnya seperti ini nih. Aduh, ya kita balik lagi ke seller center. Nah, ini contoh pesanan saya nih. Nah, ini berandanya ya yang tadi kita jelasin bahwasannya. Nah, kalau kita udah ada orderan kayak gini ya, ini ada pengiriman 1, pembatalan 0, dan sini ada nominasi program garansi ada 444. Nih, di sini ada performa toko, ada garansi harga terbaik juga. Nah, ada listing, di sini ada penjualan, keterangan kita nge-live itu ada menghasilkan berapa duit gitu. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Ini tadi menu pesanan saya, kita lihat dari atas nih belum dibayar, ternyata nggak ada, perlu dikirim. Ternyata sudah dikirim ya, ada 1. Nah, ini ya. Instan juga dia nggak ada. Nah, dikirim ini ada banyak ya, ada 38 nih yang kita sudah kita kirim ya. Di sini statusnya sudah dikirim. Pakai jasa kirimnya dia pakai banyak kargo ya. Nah, di sini ada nomor pesanan ini. Nih, ini bisa teman-teman lihat di sini. Lalu ada pesanan selesai. Ini yang tadi Kare jelaskan. Kalau pesanan sudah dikirim saja sampai dia masuk ke pesanan selesai nih. Kalau misalkan yang beli nggak ada komplain, dia otomatis nanti masuk ke sini dan nggak masuk ke tempat pengembalian ya, pengembalian pesanan ini, pembatalan. Nah, ini pesanan selesai kita udah banyak ya.
sekitar ada 9.888 pesanan yang sudah kita selesaikan nih teman-teman ya. Ini produknya nih. Oke ya, bisa dipahami. Kita lanjut ya. Ini lanjut di pesanan ini bawahnya ada pengiriman massal. Nah, kita lihat pengiriman massal juga yang di Shopee Ampiwan. Nah, pengiriman massal ini, nah nanti kalau kita mau ngirim secara banyak menyeluruh, tapi perlu diperhatikan kita harus cek produknya yang orang order itu, yang orang beli itu ada nggak di toko kita, ready apa enggak. Biasanya kalau kita jual ATK itu produknya banyak banget ya, banyak banget macamnya. Misalkan satu pembeli dia bisa order misalkan 10 item, dan itu kita harus cek satu-satu ada semua apa enggak. Kalau misalkan ada semua, misalkan ada 10 pembeli, dia masing-masing 10 item belinya dan kita ada semua, bisa pakai pengiriman massal. Kalau misalkan nanti ada yang enggak, pembeli 1 2 3 ada yang enggak gitu kan, itu kita akan susah kalau pakai pengiriman massal. Cocoknya kalau pengiriman massal ini ya, itu untuk produknya yang enggak banyak itemnya. Misalkan jualan baju, kaos, satu kaos yang satu model aja gitu kan, dia bisa pakai pengiriman massal karena dia produknya cuma satu. Kalau orang beli pun itu pasti otomatis sama, tinggal dia beli kuantitinya aja beda-beda gitu kan. Nah itu kita bisa pakai ini gitu ya teman-teman ya. Ini contohnya ya pengiriman massal di sini nih. Di sini ada pengaturan pengiriman. Nah seperti ini teman-teman. Lalu bawahnya adalah serah terima pesanan. Nah kalau serah terima pesanan ini memang jarang kita kita pakai. Nanti ini biasanya kedetek oleh sistem Shopee-nya sendiri, misalkan gitu kan. Contoh, ada orang pesan ke kita terus diambil ke kurir, atau kita minta di pick up atau kita nganter ke sana. Biasanya nanti resinya kedetek di sini nih. Nih, kurir pick up Rio Pramana pakai motor baik tuh. Nah, di sini ada nomor HP-nya juga ya. Ini dia yang ngambil Shopee kita pada tanggal 3 bulan 2 2026. Siapa yang ngambil Shopee Express kita? Ada namanya Rio Pramana. Di sini kedetek nih. Ada laporan pick up-nya juga nih. Dia ada 15 pick up nih selesai di toko kita. Kita coba lihat laporannya seperti ini. Nah ini dia nih tuh ya, dia ngambilin pick up kita nih, ada jamnya juga nih, jadi ke tracking semua ya kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan oleh kurirnya gitu ya. Ini antar ke counter juga di sini ada datanya juga nih. Tapi kalau yang Kare lakukan ini belum pernah ya, jarang banget pernah, tapi jarang banget untuk antar ke counter. Nah itu ya teman-teman, bawahnya adalah pengambilan atau pembatalan yang tadi itu, bawahnya ada pengaturan pengiriman. Nah untuk pengaturan pengiriman di sini ada banyak jenis jasa pengirim ya. Jasa pengirim bisa jadi COD ya, dari antar aja, ID Express, JNE, Ninja Express, pos reguler, si cepat ya, SPX standar. SPX ini punya Shopee-nya sendiri, ada Express ya, ada dari kargo juga, JNT, JNE kargo, Sunday 1 hari sampai gitu ya. Next day, Sunday ini 6 sampai 8 jam. Kalau next day itu 1 hari ya. Ada juga ambil di tempat ya, misalkan di Indomaret juga bisa gitu ambil di tempat, karena udah kerjasama MOU dengan Shopee-nya. Ini untuk pengaturan pengiriman ya. Dokumen pengirim, jam operasional. Nah, jam operasional pick up kurir nih, kita bisa lihat di sini nih, jam berapa aja dia bisa ngambil pick up nih. Asuransi pengiriman gitu ya. Misalkan kalau kita jualan mau dikasih asuransi apa enggak. Ini pengaturan alamat. Ini harus harus jelas ya pengaturan alamatnya, karena nanti kurirnya itu ngambil produknya ke tempat kita teman-teman. Misalkan tempat kita ada di Pondok Imam Syafi'i, kita buat Imam Syafi'i. Kalau produk kita
ada di mana Kauman, ya kita arahkan Kauman, atau ada di rumah kita, misalkan di perumahan Rindang Lestari, kita atur ke sana gitu ya. Jadi nanti agar kurirnya ngambil barangnya ke tempat kita, gitu ya teman-teman ya. Jadi di pesanan itu ada sub-subnya. Pertama ada pesanan, pengiriman massal, serah terima, pengambilan barang, ada pengaturan pengiriman. Nah, pengaturan pengiriman di situ banyak ya, tuh ada jasa kirim, dokumen pengirim gitu ya. Nah, atau akun untuk atasnya ini beda dengan pengaturan pengiriman ya teman-teman ya. Ya teman-teman, selanjutnya kita beralih ke produk ya. Kita tutup dulu pengiriman, kita alih ke produk. Nah, di sini yang paling penting ya pengaturan produk, karena kalau kita punya tokonya, kalau kita nggak ada produknya, jadi apa yang mau dijual gitu kan? Nah, jadi kita perlu ke ada produk yang kita jual. Pertama, di produk ini ada subnya, yaitu pertama produk saya, lalu ada tambah produk baru, lalu ada standar produk Shopee, lalu ada manajemen merek, dan ada optimasi AI. Karena sekarang di tahun 2026, sejak dari tahun 2022 perkembangan zaman mulai maju, AI itu udah mulai ada. Tapi untuk MOU-nya mungkin ya, kerjasamanya dengan AI, Shopee-nya ini baru juga teman-teman ya. Ini baru juga nih, optimasi dengan AI. Jadi kita mau optimasi produknya biar kece, biar bagus, biar sesuai dengan standar Shopee, bisa pakai optimasi AI. Ini contohnya produk saya ya. Nih, ini Kare contohkan ini di apa namanya di Shopee MP1. Kare lihat di sini ya. Di produk saya nih ya, di produk saya kita lihat nih. Jepret. Nah, ini produknya di tempat Karin sudah ada 1240 produk. Oh, mohon maaf. Dua itu yang live ya, yang aktif, produk yang aktif. Yang kalau total semua produk itu kita ada 2285 produk. Kita hampir setiap hari itu upload produk ya teman-teman ya. Nah, ini Shopee-nya. Ini Shopee. Ini ada 2285 produk. Ini ATK semua ya. Bayangin kalau banyak yang beli ya, kita harus menyesuaikan juga produk-produknya ini ready apa enggak. Kita harus ngecek setiap harinya produk ini ready apa enggak. Takutnya nanti orang ketika beli order banyak, oh ternyata produknya tinggal dikit, tapi kita belum belum nonaktifkan produk. Nah, itu nanti jadi problem ke depannya. Nah, kita klik produk saya ini yang ada di Shopee Aslam. Nah, Shopee Aslam di sini cuma ada 2 produk ya. Alhamdulillah baru 2 produk. Nah, nanti kita coba praktek ya. Praktek nambah produk baru. Nah, praktek nambah produk baru. Nah, di produk sini di sini ada semua ya produk saya di sini ya. Semua ada live ini yang aktif. Ada yang perlu tindakan tuh apa, biasanya kurang memenuhi standar dari Shopee. Lalu ada yang sedang ditinjau nih, ketika kita sudah sudah masukkan produk ke Shopee tapi tapi masih dilihat sama Shopee-nya ini termasuk barang yang ilegal atau enggak ketika mau dijual. Nah, itu nanti ditinjau dulu oleh Shopee-nya. Lalu belum ditampilkan. Nah, belum ditampilkan di sini ada satu nih ya. Ini bisa diubah pengaturannya di sini, tampilkan atau enggaknya. Saya yang di live nih, kita lihat lainnya. Nah, di sini bisa diarsipkan atau dinonaktifkan. Jadi ketika orang mau beli produk kita tapi nggak bisa, itu biasanya diarsipkan. Dia nggak masuk ke katalog ke dashboard Shopee kita. Dashboard ya. Bukan dashboard, tampilan beranda Shopee kita nih, kayak gini nih. Dan MP1 stationery. Kita pakai ini, kita lihat di sini ya. Nah, kita klik di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalkan udah diarsipkan produk kita, dia nggak akan tampil di sini. Dicari pencarian juga di toko ini, dia tuh nggak akan ketemu teman-teman, karena dia sudah dinonaktifkan. Nah, lanjut. Kita lanjut lagi, bentar.